Kenalkan, nama saya John Rifran Morris Manulang. Saya dari kelas 10 IPS. Kali ini saya akan menceritakan biografi singkat mengenai sosok ahli pesawat penemu teori crack, Badjaruddin Yusuf Habibie. Profesor Dr. of Honor Causa Insinyur of Scanning Multimedia Badjaruddin Yusuf Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan tanggal 25 Juni tahun 1936, anak keempat dari 8 bersaudara, dan orang tuanya Alwi Abdul Jalil Habibie dan Raden Ayututi Marini Puspowadoyo. Ayahnya merupakan seorang ahli pertanian yang berasal dari etnis Gorontalo, berdarah Bugis, dan ibunya beretnis Jawa yang merupakan anak dari spesialis mata di Yogyakarta. Dari biografi B.J. Habibie dapat kita ketahui bahwa beliau tumbuh dalam keluarga yang religius. Ayahnya selalu membacakan ayat suci Al-Quran setiap harinya. Bahkan B.J. Habibie sendiri mengatakan bahwa ia selalu merasa tenang apabila sang ayah membacakan ayat suci Al-Quran dalam kebiasaannya tersebut. Tak heran jika B.J. Habibie fasih membaca Al-Quran ketika berumur 3 tahun. Habibie kecil sangat suka berolahraga dan menunggang kuda. Karena kebiasaannya itu, ia dikenal sebagai cerdas ketika masih berada di sekolah dasar. Beliau harus kehilangan seorang ayah pada usia 14 tahun. Ayahnya meninggal karena serangan jantung pada saat sholat Isya bersamanya pada 3 September tahun 1950. Setelah sang ayah meninggal, kemudian ibunya menjual rumah dan kendaraan lalu pindah ke Bandung bersama Habibie dan saudara. Di Bandung, Habibie melanjutkan sekolahnya di Government Delegate School. Di sekolah ini beliau terlihat prestasinya dan menjadi sosok favorit di kalangan siswa lainnya. Karena kegigihannya dan kecerdasannya, setelah SMA pada tahun 1954, B.J. Habibie melanjutkan pendidikannya di ITB, Institut Teknologi. Pada saat itu namanya masih Universitas Bandung. Beliau belajar teknik mesin di Fakultas Teknik. Namun hanya beberapa bulan saja beliau menempuh pendidikan, karena pada saat itu beliau mendapatkan beasiswa dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan pendidikannya di Jerman. Pada tahun 1955 sampai 1965, Habibie menempuh pendidikan di Jerman dengan mengambil spesialis konstruksi pesawat terbang. Teknik penerbangan Rheinischen Westfälische Technische Hochschule Aachen. Beliau mendapat beasiswa karena pemerintah Indonesia di bawah Presiden Soekarno sedang menjalankan program dengan membiayai ratusan siswa cerdas Indonesia untuk menimba ilmu di luar negeri. Selama berkuliah di luar negeri, beliau sangat gigih dalam menimba ilmu. Bahkan pada saat beliau selalu menghabiskan waktu dengan membaca buku. Karena kegigihan beliau berhasil mendapatkan gelar insinyur dari tempat kuliahnya di Jerman. Pada tahun 1960, setelah beliau mendapatkan gelar insinyur, beliau bekerja di suatu industri kereta api di Jerman. Saat bekerja di industri tersebut, beliau dapat menyesuaikan permasalahan yang sedang membutuhkan sebuah waban untuk mengangkut sebuah barang ringan bermuatan besar. Habibie memecahkan permasalahan tersebut dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip konstruksi sayap pesawat terbang. Setelah itu, B.J. Habibie melanjutkan pendidikan kembali untuk gelar dokter di Jerman. Beliau mendapatkan gelar dokter pada tahun 1965 dengan mendapatkan predikat summa cum laude. Dari biografi B.J. Habibie, kita juga dapat mengetahui biografi beliau setelah menikah. B.J. Habibie juga kemudian menikahi seorang wanita bernama Hasri Ainun Besar pada 12 Mei tahun 1962. Setelah beliau menikah, ia membawa istrinya untuk tinggal di Jerman dengan memboyong keluarganya untuk bersama-sama hidup di Jerman. Dari pernikahan B.J. Habibie dan Ainun dikaruniai dua anak yang bernama Ilham Akbar Habibie dan Tarik Kamal Habibie. Yang menarik dari kisah inspiratif B.J. Habibie adalah ditemukannya rumus untuk menghitung keretakan. Untuk menghargai kecerdasannya, persamaan tersebut diberi nama faktor Habibie. Tidak hanya itu, beliau juga dijuluki sebagai Mr. Crack oleh para spesialis penerbangan. Pada tahun 1967, beliau mendapatkan gelar profesor kehormatan atau guru besar di ITB. Hanya itu, B.J. Habibie juga mendapatkan gelar tertinggi di ITB. Dengan kecerdasan yang dimilikinya, beliau juga mendapatkan banyak gelar internasional. Setelah menempuh pendidikan selama 10 tahun di Jerman, Habibie menemui panggilan dari Presiden Indonesia Soeharto
di Indonesia. Habibie ditunjuk sebagai Menteri Negara Ristek atau Kepala BPD selama 20 tahun. Beliau juga memimpin perusahaan BUMN industri strategis selama 10 tahun. Pada tahun 1995, beliau juga berhasil memimpin proyek pembuatan pesawat terbang diberi nama N250. Pesawat tersebut merupakan pesawat buatan pertama di Indonesia. Pesawat yang dirancang B.J. Habibie selama 5 tahun itu merupakan pesawat satu-satunya di dunia yang menggunakan teknologi fly-by-wire. Dengan teknologi tersebut, pesawat tersebut mampu terbang tanpa guncangan berlebihan. Setelah menjadi menteri selama 20 tahun, B.J. Habibie diangkat sebagai wakil presiden yang pada saat itu kedudukan presiden dipegang oleh Soeharto. Setelah pergantian jabatan presiden, B.J. Habibie diangkat sebagai presiden. Namun tak lama menjabat, B.J. Habibie dipaksa lengser. Setelah lengser menjadi presiden, B.J. Habibie menjadi rakyat biasa dan tinggal di Jerman. Pada tanggal 11 September 2019, Presiden ketiga Badjaruddin Yusuf Habibie meninggal dunia pada usia 83 tahun. Demikianlah teks biografi saya. Sekian dan terima kasih. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan.